Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat di Karya TV, apa kabar Anda semua hari ini? Dalam episode online kali ini, obrolan lintas negara, kami kembali ke tanah air Indonesia menghadirkan Ibu Ani Rahmawati, seorang guru SMK di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Sahabat di Karya TV, COVID-19 membawa banyak sekali perubahan pada kehidupan kita, dan sektor pendidikan pastilah salah satu sektor yang paling banyak merasakan dampaknya, mengingat aktivitas yang banyak dan juga jumlah siswa, murid dan guru yang terdampak karena pembatasan-pembatasan yang terpaksa dilakukan akibat pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, kami mengundang Ibu Ani Rahmawati Wahyuningsih dalam segmen online kali ini untuk mendengar pengalaman beliau suka duka belajar di bawah COVID-19 pandemi. Oke, sebelum kita mulai, mungkin saya perkenalkan dulu Ibu Ani. Nama lengkap beliau adalah Ani Rahmawati Wahyuningsih, STMT. Latar belakang pendidikannya adalah teknik arsitektur dari UNS, Universitas 11 Maret Surakarta, dan melanjutkan ke Magister Teknik Sipil di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Memulai karir sebagai arsitek di Surabaya, namun sejak tahun 2003 Bu Guru Ani aktif sebagai guru teknik gambar bangunan di SMK Negeri 2 Klaten sejak tahun 2003 hingga sekarang. Nah, Ibu Guru Ani ini bukan hanya guru sembarang guru, karena ternyata beliau punya banyak aktivitas di luar sekedar mengajar di depan kelas. Bu Guru Ani ini juga adalah anggota tim teknis kegiatan rehabilitasi gedung sekolah Kabupaten Klaten pasca gempa 2007-2008. Kemudian Bu Guru Ani juga tim perencana dan pengawas kegiatan rehabilitasi berbagai sekolah di Kabupaten Klaten, banyak sekolah. Kemudian juga koordinator tim Takola, Tata Kelola Bantuan Pemerintah untuk renovasi sekolah dasar di Kabupaten Klaten tahun 2017 dan 2018. Jadi kelihatan sekali bahwa latar belakang beliau di teknik arsitektur sangat dimanfaatkan bagi dunia pendidikan di Jawa Tengah. Bu Guru Ani juga menjadi tim penyusun penataan spektrum kurikulum 2013 Pendidikan Menengah Kejuruan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2016-2017. Juga sebagai asesor metodologi BNSP untuk LSPPI P1 SMK Negeri 2 Klaten. Kemudian terakhir beliau baru saja ditunjuk sebagai anggota tim penilai angka kredit jabatan fungsional guru SMK Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2020 hingga 2023. Itulah Bu Guru Anik yang selain mengajar di depan kelas juga punya banyak kegiatan yang lain. Banyak pelatihan yang telah diikuti. Di sini saya lihat beberapa yang penting terkait dengan peningkatan kompetensi dan kualitas pengajaran, dan seperti pengembangan media ajar berbasis video, pelatihan Microsoft Teams, dan terakhir Bu Guru Ani ikut serta di International Trainer and Assessors Course di TAFE atau TAFE, Technical and Further Education, Queensland, Australia, di bulan Juli hingga Agustus tahun lalu 2019. Bu Guru Ani juga sudah menerbitkan 2 buku. Yang pertama berjudul Menggambar 2 Dimensi atau 2D dengan AutoCAD untuk tingkat SMK, telah diterbitkan tahun 2018 yang lalu. Kemudian tahun 2020 buku terbaru berjudul Rangkah Runtut Menghitung Rencana Anggaran Bangunan, terbit tahun 2020. Jadi Anda silakan ke toko buku mencari 2 buku ini, dan saat ini sedang menulis buku atau artikel lain berjudul Best Practices, praktek terbaik guru, dengan judul Raja Berbatik atau pembelajaran jarak jauh berbasis TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi.
terakhir sebelum kita mulai interview kita, Bu Guru Ani juga punya channel YouTube namanya Bu Guru Anik ya. Jadi Bu Guru Ani, silakan Anda search dan subscribe ke channel YouTube Bu Guru Ani. Di situ banyak sekali material konten yang sangat bermanfaat bagi para siswa SMK terutama, dan juga bagi para guru dan tentu juga orang tua. Selain materi-materi pelajaran, terakhir saya lihat Bu Guru Ani intens juga mengisi konten terkait bagaimana menjalankan kegiatan belajar mengajar menggunakan fasilitas aplikasi Microsoft Teams. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, silakan. Jadi sebelum kita mulai, subscribe ke Bu Guru Ani YouTube channel, juga tentu saja ke di Khairot TV YouTube channel setelah itu ya. Oke, saya akan panggil Mbak Ani saja supaya lancar diskusinya. Ya. Mbak Ani, terima kasih atas kesediaannya akhirnya mau diinterview oleh di Khairot TV karena kami ingin sekali mendengar suka duka belajar di bawah pandemi COVID-19 ini. Tapi sebelum kita masuk ke COVID-19, Mbak Ani, apa sih bedanya SMK sama SMA? Mungkin secara ringkas tolong dijelaskan dulu. Ya. Sebelumnya terima kasih juga sudah diundang di Khairot TV. Walaupun awalnya merasa nggak pantas jadi narasumbernya ya, Dik Delil. Yang pertama tentang perbedaan SMA dengan SMK. Ya. Kalau SMA itu kan proyeksi kedepannya lulusannya harus melanjutkan ya. Ya. Tapi kalau SMK itu memang mempersiapkan tenaga siap kerja. Jadi diharapkan alumni SMK itu adalah anak-anak, orang-orang yang begitu lulus sudah siap untuk bekerja. Oleh karena itu kan secara spektrum kurikulum, kemudian di dalam silabusnya itu kalau di SMK itu akan lebih banyak mata pelajaran praktek. Jadi ya prosentasenya lebih besar di praktek. Jadi itu yang secara umum seperti itu, yang paling jelas kelihatan perbedaannya. Nah, jurusan-jurusan yang umumnya yang ada di SMK itu apa aja, Mbak Ani? Kalau dulu itu kan ada perbedaan. Dulu kan namanya masih STM, itu kan teknik, kemudian SEMEA, ekonomi, bisnis manajemen. Tapi kalau sekarang semua namanya sama, SMK. SMK itu asal namanya SMK, boleh membuka jurusan apapun di dalamnya. Walaupun itu ya misalnya kayak di tempat saya itu kan sebenarnya teknologi industri, masuk kelompok ke SMK teknologi industri, tapi apabila memang memungkinkan mau membuka yang jurusan pariwisata boleh, bisnis manajemen boleh. Jadi seperti itu ada pengelompokannya. Nanti kalau di perinci lagi banyak sekali jurusan yang ada. Jadi skopnya bisa sangat luas sekali ya, Mbak Ani ya. Tergantung pada mungkin apa yang paling cocok untuk daerah itu juga ya. Ya, potensi wilayah. Potensi wilayah, betul, potensi wilayah. Oke, clear. Itu bedanya SMK dan SMA dan lebih banyak praktek berarti. Sekarang mungkin mulai diceritain deh Mbak Ani, gimana sih sejarahnya COVID-19, lalu bagaimana dampaknya ke kegiatan belajar mengajar. Kan tentu nggak langsung ada pengetatan maksimal ya, tapi berangsur-angsur. Nah, kira-kira gimana tuh kronologinya sejauh ini yang dilihat Mbak Ani? Yang saya rasakan ketika terdengar kasus masih di luar wilayah ya. Pertama di Indonesia kan awal Maret itu ya. Betul. Di Jakarta itu kita masih biasa. Biasa kan. Baru kemudian mulai tanggal 16 Maret kalau nggak salah. Kita kemudian belajar dari rumah. Padahal itu harusnya waktunya anak-anak untuk ujian nasional. Ya, jadi waktu itu diumumkan baru harus belajar dari rumah, padahal Senin harus ujian nasional. Jadi ketika itu hari Jumat Sabtu memang informasi yang masuk ke kami tergantung dari WA Group ya. Akhirnya Senin jadi kita kan pasti guru-guru mengawasi ujian nasional ke sekolah lain. Nah, itu baru tahu itu malam Senin akhirnya bahwa besok ujian nasional ditiadakan. Berarti kita tidak ada kegiatan di hari Senin. Baru kemudian sekolah juga dengan cepat membuat
jadwal pembelajaran yang daring. Akhirnya kita kan harus menuju ke pembelajaran daring. Iya, betul. Iya. Nah, yang menjadi kendala mungkin kan selama ini kita sudah terlalu biasa dengan pembelajaran tatap muka. Betul. Walaupun sebenarnya kita Bapak Ibu guru memang dikenalkan dengan berbagai macam platform untuk pembelajaran daring. Betul. Cuman selama ini kami tidak maksimal menggunakan karena memang banyak kendala. Jadi akhirnya awal-awal ya kalau orang Jawa bilang agak kerugiakan gitu. Iya. Oke, berarti yang ujian nasional itu kan berarti yang kelas berapa itu? Kelas 12 ya? Ya, kelas 12. Kelas 12. Jadi kelas yang 10, 11 lainnya itu masih berkegiatan belajar ya, Mbak Ani ya? Justru di minggu itu kelas 10 sama 11 memang harus sudah di rumah karena ada kegiatan ujian nasional. Karena ada ujian nasional. Oke. Betul. Oke. Nah, kemudian dalam bentuk apa tuh? Bagaimana SMK 2 Klaten terutama merancang program belajar daringnya? Seperti apa bentuknya, Mbak Ani? Awalnya itu kan kalau di wilayah Jawa Tengah kan nanti ada kantor cabang dinas per wilayah. Ya. Kami ikut kantor cabang dinas 5. Nah, kebetulan sebenarnya kantor cabang dinas 5 juga sudah mengambil inisiatif untuk membuat sebuah aplikasi pembelajaran. Mungkin bagi para pengawas, kalau aplikasi itu kita gunakan bareng-bareng di tingkat pengawas juga bisa mengetahui apakah pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Begitu. Betul. Tetapi karena aplikasi dipersiapkan dengan dengan mendadak lah istilahnya. Iya. Jadi memang hasilnya kurang sempurna. Akhirnya kita dibebaskan Bapak Ibu guru, silahkan pakai platform apa saja yang dikuasai dan anak-anak bisa melakukannya. Yang penting pembelajaran bisa berjalan lancar. Seperti itu. Iya. Akhirnya pakai platform apa tuh SMK 2? Macam-macam, Dek. Jadi kalau saya pribadi karena sebelum ada COVID memang anak-anak sudah sering saya kasih pembelajaran jarak jauh ya. Itu kalau saya pribadi pakai Edmodo, kemudian Google Form, itu Zoho Form, sembarang lah. Kemudian video-video tutorial yang saya upload di YouTube. Jadi tergantung anak-anak. Misalnya siswa itu menginginkan video yang belum terupload di YouTube, nanti lewat WA group saya kasih. Ada yang lebih seneng pakai link YouTube, saya kasih linknya. Terus beberapa teman yang lain pakai Google Classroom. Google itu Classroom. Kan populer juga. Iya. Berarti channel Bu Guru Ani itu juga sangat berguna ya dalam situasi saat ini ya. Alhamdulillah sangat membantu baik siswa murid-murid Bu Guru Ani sendiri dan juga murid-murid yang lain tentunya. Iya. Begitu. Nah, belakangan Mbak Ani sering post mengenai Microsoft Teams, itu apakah memang semua mau diarahkan Microsoft Teams atau gimana tuh Mbak Ani? Begini, tahun ini ya Jawa Tengah itu ada MOU dengan Microsoft. Nah, jadi akhirnya semua guru dan siswa di Jawa Tengah itu diberi akun Microsoft Teams Premium tapi gratis. Semua guru dan siswa? Dan siswa, betul. Diharapkan dengan Microsoft kan pasti aplikasi atau platform yang sudah sangat kredibel ya, Dek ya. Betul. Akhirnya sekarang di Jawa Tengah lagi gencar untuk mensosialisasikan dan melatih guru-guru untuk bisa menguasai Microsoft Teams. Kebetulan di sekolah juga ada dan saya kebetulan memang senang utak-utik duluan. Sebenarnya saya tidak ikut latihan. Tapi, jadi kadang-kala awalnya sih begini, misalnya siswa saya kasih tugas. Gimana caranya ngirim tugas kembali? Ya, akhirnya daripada saya menjelaskan screenshot kepanjangan, akhirnya saya bikin tutorial. Makanya kadang urutannya di YouTube saya tuh agak nggak runtut karena tergantung request anak-anak atau teman guru. Gimana caranya bikin kelas? Ya udah saya bikinkan itu dulu. Masya Allah, luar biasa. Nah, jadi ini saya bisa membayangkan nih, guru-guru juga kan pengetahuan atau tingkat friendliness mereka terhadap sistem informasi
gadgets, device itu kan juga beda-beda ya Mbak Ani ya. Itu berarti ada cerita menarik dong. Gimana tuh mereka menyesuaikan diri dengan cara belajar yang baru ini? Ya gini ya, kebetulan senior saya, walaupun saya sudah senior sih, itu mungkin ada yang 3 tahun lagi pensiun, 2 tahun lagi pensiun, kan mungkin agak beda generasi ya sama kita gitu. Jadi gimana ya, alhamdulillah saya bisa membantu beliau-beliau itu, walaupun kadang timbul hal-hal lucu lah. Ini gimana ini kok keluar lagi, ini kok keluar ini gitu. Iya. Tapi melihat semangat teman-teman beliau-beliau untuk menguasai itu, senang melihat semangat mereka, karena mau nggak mau kan kita harus beralih ke situ. Betul, nggak ada pilihan lain ya. Nggak ada pilihan lain. Betul. Oke. Nah, kalau dari sisi muridnya gimana? Apa aja masalahnya, kendalanya, kisahnya? Kalau murid, biasanya keluhan mereka itu yang paling sering itu 2. Kuota sama sinyal. Oke. Kuota sama sinyal. Tapi untuk kuota kan kita dapat bantuan dana BOS ya, operasional sekolah itu. Nah, itu kan kalau dalam kondisi normal itu kan untuk pembelian bahan praktek. Bahan praktek siswa dan segala kegiatan. Lah, akhirnya sekolah kami mengambil kebijakan, dan memang juga itu diizinkan oleh pengampu kebijakan di atas. Akhirnya setiap bulan anak-anak itu diberi pulsa untuk pakai data. Per anak diberi 50.000, ya lumayan lah untuk meringankan mereka. Betul. Biasanya anak-anak kalau yang curhat ke saya, saya nggak ada kuota, saya bilang, kan kamu nggak sekolah, jadi uang transport, uang jajan bisa dialihkan ke kuota dulu. Ya akhirnya seperti itu. Kalau yang sinyal ya gimana ya, karena memang anak-anak kita banyak yang tinggalnya agak, kalau di Klaten kan ada lereng Merapi ya, Dik. Iya. Merapi, daerah-daerah situ sinyal susah jadi. Sinyal susah. Tidak hanya di kota Klaten ya, sebaran muridnya dari mana-mana. Itu biasanya saya suruh tugas kerjakan dulu di rumah, pas mau ngirim turun gunung, saya bilang gitu. Turun gunung, oke. Alternatif terakhir biasanya saya gini, kan ada juga sebagian anak-anak yang kondisi keluarganya memang nggak mampu, apalagi terdampak COVID ini ya. Ada curhat, Bu, HP-nya terpaksa dijual, wah rasanya juga ke hati. Laptopnya digadekan kayak gitu, orang tuanya lagi mungkin yang dagang atau apa, kan otomatis terdampak semua nih, Dek. Betul. Nah, akhirnya saya minta mereka begini, datang ke sekolah aja. Di sekolah kan ada komputer, ada laptop, bisa mereka pakai. Yang penting mereka konfirmasi ke saya, jangan sampai yang ada di sekolah itu banyak anak. Gitu. Betul. Ya. Paling sih hanya 1-2 yang memang terpaksa datang ke sekolah. Kan kalau di jurusan saya itu banyak pakai komputer kan. Iya. Akhirnya kadang 1-2 janjian terus di sekolah, mereka selesaikan kerjaan. Oh, karena memang Mbak Ani ngajar itu ya teknik gambar gitu ya, jadi pakai komputer ya. Oh, begitu. Wah, ini menarik banget nih Mbak Ani, karena saya yakin di Klaten aja, di Pulau Jawa ini situasinya seperti ini kan. Tidak semua murid kita itu bisa menjalankan kegiatan belajar mengajar daring ini dengan baik, karena memang keterbatasan mereka dari sisi ekonomi, tidak memiliki gadget atau peralatan yang mencukupi. Apalagi kalau di bagian lain Indonesia ya, mestinya apakah pemerintah melakukan sesuatu nggak untuk situasi seperti ini Mbak Ani? Misalnya ada bantuan khusus untuk yang nggak punya gadget, nggak punya device begitu? Sejauh ini saya belum dengar. Belum dengar ya, belum ada ya. Belum dengar ya. Tapi itu jelas masalah fakta yang real di lapangan. Tapi bagus juga karena dari penjelasan Mbak Ani tadi kelihatan bahwa sekolah dan guru-guru juga berusaha mencarikan jalan keluar dengan minta mereka turun gunung supaya dapat sinyal atau mungkin datang ke sekolah sebagai pilihan terakhir untuk mengerjakan tugas. Lah,
itu kan jurusan Mbak Ani itu banyak praktek, bahkan SMK pada umumnya banyak praktek di laboratorium misalnya ya. Nah itu gimana pengaruhnya dengan tidak boleh ada anak-anak di sekolah melakukan dengan daring? Berarti sisi prakteknya agak kurang nih sekarang Mbak Ani atau gimana? Nah itu dia. Iya. Itu dua masalah besar bagi kami guru-guru SMK. Iya. Karena praktek itu kan nyawanya SMK. Betul. Kalau nggak praktek berarti bukan SMK. Iya. Sampai kalau kita daring terus sampai ada guyon di antara kami Bapak Ibu guru jurusan teknik mesin otomotif. Kalau daring kan nggak mungkin. Kalau mungkin beberapa jurusan seperti jurusan saya bisa karena prakteknya hanya menggambar. Menggambar manual mereka bisa di rumah. Betul. Kemudian submit tugas. Misalnya dalam bentuk PDF atau apalah. Kalau teman-teman yang jurusan mesin harus praktek pakai mesin CNC itu juga dan ini sampai hari ini masih jadi problem besar di sekolah saya. Karena di satu sisi kalau anak-anak disuruh masuk kan ada 4 syarat bahwa 1 harus zona hijau, kedua harus ada izin dari otoritas setempat, ketiga kemudian harus daftar kelengkapan protokol COVID di sekolah harus benar-benar sesuai dan sesuai dengan yang disarankan oleh gugus COVID. Terus yang keempat itu harus ada izin dari orang tua. Itu kan agak berat. Zona hijau aja itu udah berat. 1 aja tidak dipenuhi kan tidak boleh masuk. Betul. Sebenarnya kita sempat minggu kemarin ya hari apa itu di sekolah ada koordinasi. Rencananya minggu depan hari Senin khusus untuk yang kelas 12 karena kami kan ada beberapa yang 4 tahun deh. Jadi nanti praktek kerjanya di tahun ke-4. Nah, rencana di kelas 12 itu anak-anak untuk membekali tahun berikutnya kan harus praktek. Itu direncanakan masuk ke sekolah untuk pembelajaran praktek. Setiap hari itu 1/3 dari jumlah siswa. Jadi maksudnya kalau sekelas 36 hari ini masuk 12 anak. Terus ternyata kita berhitung juga kalau satu kelas itu 12 kali sekian kelas berarti kan satu hari akan ada sekian ratus anak. Betul. Kemudian ternyata tanggal 19 kemarin jumlah positif COVID-19 di Klaten 20 dan itu tertinggi. Salah satunya di Kecamatan Klaten Utara itu berbatasan dengan kecamatan di mana sekolah kami berada. Akhirnya hari ini kayaknya masih dibahas lagi tuh rencana minggu depan bagaimana. Padahal kalau anak-anak tidak praktek, mereka nggak akan mendapatkan intinya SMK itu seperti apa. Jadi memang itu masalah besar di SMK dan belum ada penyelesaian selama COVID-19. Belum ada penyelesaian. Wow, nah ini kan COVID-19 di Indonesia kayaknya masih sulit diprediksi nih Mbak Ani kapan berakhir begitu ya karena belum menunjukkan penurunan begitu ya. Jadi ya kita mungkin bisa mendapat kejutan-kejutan lagi malah justru pengetatan bukannya pelonggaran begitu ya karena kalau memang ada terjadi lonjakan kasus misalnya. Nah, ini sejauh ini dampak terhadap pencapaian kurikulum gimana Mbak Ani? Nah itu. Kira-kira berapa persen yang udah tercapai dalam situasi ini? Gimana ya? Jauh sih. Jauh karena kan persiapan untuk PJJ ya, pembelajaran jarak jauh kan juga agak gerabyakan kalau orang Jawa bilang. Ya, jadi pencapaian juga akhirnya kami memang Bapak Ibu guru berulang kali dipesan bahwa di situasi seperti ini target pertama jangan pencapaian kurikulum. Tapi yang penting anak-anak terkendali. Dan awal-awal kemarin PJJ justru kita diminta untuk lebih banyak sosialisasi COVID itu bagaimana dan protokol kesehatan itu bagaimana agar mereka bisa menjaga diri dan lingkungannya. Jadi awal-awal seperti itu. Terus ketika kenaikan kelas kemarin, rapat kenaikan kelas itu justru nilai semester genapnya ya. Itu genapnya itu banyak yang ini syarat minimalnya agak diturunkan. Betul. Jadi seperti itu. Iya. Nah, sekarang situasi kita berada di
tahun ajaran baru nih Mbak Ani ya. Betul. Iya, berarti harus dipersiapkan nih ke depan bagaimana caranya agar situasi kita nggak bisa kontrol, mungkin PJJ itu harus berjalan lebih lama begitu ya. Berarti mau nggak mau harus dibuat lebih gimana caranya lebih efektif dan efisien kan Mbak Ani ya. Mudah-mudahan ada solusinya tuh buat SMK, terutama untuk prakteknya ini ya. Saya juga sangat ya praktek itu bagaimana ada pengaturan supaya anak-anak tetap bisa berkesempatan melakukan praktek begitu. Ya. Nah, anak-anak itu juga ada kegiatan praktek di luar nggak, Mbak Ani? Mungkin dikirim ke internship di mana begitu? Ada. Ada. Jadi kalau yang kan di kami ada 2 jurusan yang 3 tahun pembelajarannya. Ya. Itu prakteknya di semester 5 kan. Ya. Terus yang 4 tahun prakteknya di semester 7. Untuk sementara ini di beberapa jurusan seperti yang komputer sama gambar bangunan ini sekarang namanya berubah menjadi desain, pemodelan dan informasi bangunan. Ini bisa melakukan 2 jurusan ini karena karakter praktek kerjanya mungkin agak berbeda dengan yang lain, itu bisa melakukan, dan alhamdulillah beberapa perusahaan tuh mau menerima anak-anak kami praktek secara daring. Mereka nggak datang ke sana. Ya, jadi mereka datang ke sana mungkin seminggu sekali saja. Jadi ada yang seperti itu. Terus ada anak yang kebetulan dapat perusahaan di Jakarta, tapi perusahaannya mau penuh daring. Jadi itu memudahkan kami. Tapi kalau untuk teman-teman yang jurusannya harus ke industri, itu sejauh yang saya tahu sekarang itu belum bisa berangkat deh. Karena kondisi seperti ini, dan memang dari peraturan Kemendikbud itu bahwa memang prakerja tolong jangan dilakukan dulu begitu. Sebenarnya aturannya nggak boleh praktek kerja itu nggak boleh dulu gitu. Iya. Wow, jadi kalau begitu memang kalau saya lihat ceritanya dari tadi ya, berarti satu-satunya jalan yang harus dioptimalkan adalah ya belajar daring ini ya Mbak Ani ya. Karena itu yang bisa terus berjalan dalam situasi apapun begitu kan ya. Artinya ketika ada pelonggaran atau pengetatan tiba-tiba, kegiatan belajar daring itu tetap bisa dilakukan sehingga anak-anak tidak terlalu dirugikan. Artinya pemenuhan kurikulumnya juga bisa nggak jauh-jauh amat lah begitu kan, intinya begitu. Sementara yang memang yang praktek yang memerlukan mesin dan datang ke industri memang akan jadi masalah tuh. Apalagi ya kira-kira ya. Jadi dari sisi itu kelihatan, dan sepertinya gimana menurut Mbak Ani? Kalau misalnya kita memikirkan ke depan nih Mbak Ani, kita memikirkan kalau misalnya situasi pandemi ini memang harus berjalan lama, kemudian akhirnya kita harus bertumpu lebih banyak pada daring gitu. Nah, harapan Mbak Ani sebagai pengajar dan bertemu dengan anak-anak, harapan Mbak Ani apa terhadap misalnya maunya pemerintah memfokuskan pada apa gitu, memberi bantuan apa dan sebagainya Mbak Ani untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar. Kalau saya sebagai guru ya, untuk kelancaran pembelajaran daring ini sih mungkin pemerataan jaringan internet. Jadi ya biar semua sudut lah istilahnya bisa terjangkau. Betul. Terus kemudian dana operasional sekolah kan biasanya di situ ada petunjuknya, boleh digunakan untuk apa, mungkin salah satunya itu tadi untuk membantu anak-anak dalam hal pemenuhan kuota seperti itu. Kayaknya itu yang penting sekali ketika kita harus pembelajaran daring. Iya. Perlu bantuan kayak gadget atau devices untuk anak-anak misalnya? Ya sepertinya sih untuk anak-anak tertentu perlu, tapi kayaknya kalau melihat situasi yang selama ini terjadi dari bantuan-bantuan pemerintah kok kayaknya agak gimana ya, berat juga. Iya, berat juga, betul. Dari ngobrol-ngobrol kami dengan beberapa teman di berbagai negara, itu menjadi salah satu
solusi dari pemerintahnya. Tapi ya memang mereka bukan negara yang lebih makmur lah seperti Jepang dan Korea Selatan. Mereka langsung memberikan device kepada anak-anak untuk belajar daring gitu, terutama untuk anak-anak yang kemampuan ekonominya lemah. Terus kalau kembali ke sisi murid-murid nih akan lebih menarik kalau untuk digali. Jadi tentu COVID-19 ini pengaruhnya ke ekonomi juga sangat besar ya Mbak Ani ya. Artinya mungkin banyak di luar sana saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan begitu loh. Kehilangan pendapatan. Kalau di tempat Mbak Ani ada nggak kasus yang cukup parah sehingga katakanlah muridnya harus berhenti sekolah begitu dan sebagainya karena situasi ekonomi keluarga? Tidak ada sih yang sampai harus berhenti sekolah. Yang terparah ya itu tadi sih saya dengar cerita ada yang sampai laptopnya digadaikan, padahal kan itu alat dia belajar. Itu yang paling parah ya. Oke. Alright, kayaknya menarik sekali nih Mbak Ani. Saya nggak punya daftar pertanyaan lagi. Barangkali mungkin yang terakhir itu adalah hikmahnya. Apa hikmah dari semua kejadian yang Mbak Ani lalui ini menurut Mbak Ani? Hikmahnya di dunia pendidikan ya. Ya. Itu lebih ke ini sih pemanfaatan IT. Ya. Karena kan selama ini terus terang saja kami para guru kadang-kadang kan misalnya dikenalkan dengan satu platform untuk pembelajaran, dikenalkan untuk ini kan masih berpikir nggak terlalu penting gitu. Akhirnya ketika situasi menjadi seperti ini, teman-teman itu serentak semuanya belajar dan dengan situasi yang kita sebenarnya harus jaga jarak, tapi secara emosional kami jadi lebih sering komunikasi. Untuk saling bertanya, saling belajar. Terus Masya Allah. Anak-anak kan di rumah, tapi saya rasakan itu para siswa itu justru komunikasi ke guru itu lebih intensif. Bisa saja jam 12 malam kelunting, ternyata masih ada anak yang belajar tanya sesuatu kayak gitu. Iya. Sampai ada murid tuh yang bikin terharu, tahu-tahu WA cuma bilang, kangen sekolah. Iya. Jadi kelihatan banget tuh semuanya baik dari sisi gurunya, sekolah dan juga anak-anak tuh melakukan tugas mereka dengan baik dan semua menyesuaikan diri mereka dengan situasi ini ya Mbak Ani ya. Iya. Ya sehingga hasilnya bisa ya mungkin tidak mencapai sebagaimana kalau kita di kondisi normal, tetapi paling tidak itu sudah mereka mencoba melakukan bagian mereka dengan baik sehingga pencapaiannya bisa optimal lah begitu. Nah, jadi adopsi teknologi dan adopsi hal-hal baru menjadi lebih cepat begitu ya dengan adanya tekanan COVID ini. Nah, kalau ini bisa dipertahankan nanti kalau kehidupan kita udah normal kembali kan juga lebih bagus nih. Ya, jadi kombinasi daring dan luring akan sejalan. Ya. Pendidikan kita akan semakin bagus lah gitu. Oke, kalau daring tadi dalam jaringan ya. Kalau luring itu apa Mbak? Luring itu luar jaringan. Tatap muka. Oke, daring. Jadi sahabat di Kaira TV, daring itu dalam jaringan atau online bahasa Inggrisnya. Ya, betul. Berarti kalau luring itu luar jaringan. Berarti tatap muka langsung. Tatap muka atau offline. Ya. Oke. Nah, kalau PJJ tadi adalah pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh. Long distance education lah, apalah gitu ya. Ya, seperti itu. Oke. Itu salah satu hikmahnya buat saya. COVID ini melahirkan banyak istilah-istilah baru yang menarik yang saya bisa ingat. Mbak Ani, sebelum kita tutup, ada nggak closing remark, pesan penutupan dari Mbak Ani untuk siapa saja sebelum kita akhiri interview ini? Untuk para siswa ya, sabar menghadapi ini karena Bu Guru tahu kalian itu bosan di rumah gitu. Jadi tetap sabar, tekun, kerjakan semua yang diberikan guru. Kemudian untuk sesama kolega, mari kita jangan bosan-bosan untuk mengembangkan diri. Belajar lagi karena ada pepatah belajarlah sampai ke negeri Cina kan, kita nggak perlu ke Cina karena Cina sumbernya COVID.
Mari saling sharing, saling berbagi pengetahuan lah agar kita bisa menghadapi situasi ini dengan baik dan akhirnya pendidikan di Indonesia tetap berjalan lancar sampai akhirnya badai COVID ini nanti berakhir. Itu saja. Amin. Terima kasih banget. Pesan yang sangat dalam, mengena banget buat baik bagi murid dan juga guru-guru. Mbak Ani, terima kasih atas kesediaannya. Ini adalah interview yang sangat menarik sekali, membuka cakrawala kita pada situasi di lapangan, bagaimana dunia pendidikan di daerah, terutama lebih spesifik lagi pendidikan vokasi SMK ini mencoba mengatasi persoalan yang timbul dari pandemi COVID-19 ini. Atas nama di Khaira TV, saya mengucapkan terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Sahabat-sahabat di Khaira TV, mudah-mudahan banyak pelajaran yang kita bisa ambil, hikmah yang bisa kita ambil dari uraian kisah Bu Guru Ani tadi. Sampai jumpa di episode online berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.